Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kebaikan yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul dalam kajian tematik yang kita angkat dalam tema keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa memahami apa yang dituliskan oleh para ulama kita, kemudian kita berusaha untuk beramal dengan apa yang menjadi tanggung jawab, kewajiban-kewajiban kita dalam bulan atau anjuran-anjuran untuk kita semuanya pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Membaca keutamaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, para ulama kita mengatakan bahwa berbicara masalah fadail Ashri Dzulhijjah, tentang keutamaan-keutamaan di awal bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari awal, ulama kita mengatakan bahwa telah mencatat di dalam bab ini, keutamaan ini, banyak ulama kita, khusus ya, tulisan khusus yang dikarang oleh para ulama kita. Di antaranya misalkan apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibn Ubaid Al-Qurashi al-ma'ruf bi Ibn Abi Dunya, yang dikenal dengan alim besar yang bernama Ibnu Abi Dunya. Beliau mengarang tulisan yang berjudul Fadail Ashri Dzulhijjah, keutamaan-keutamaan 10 hari di awal Dzulhijjah. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya, Al-Imam At-Tabarani juga mengatakan, menulis sebuah tulisan yang terkait dengan keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Begitu juga yang lainnya. Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali Al-Ghazi dalam judul Imla fi Fadli Syahr Imla fi Fadli Ashr Dzulhijjah. Ya. Dan juga yang lainnya sangat banyak yang ditulis oleh para ulama kita sebagai sebuah nasihat untuk kita. Nasihat kepada kita semua sebagai orang yang datang belakangan dan menjadikan mereka sebagai qudwah, pecinta para salafus saleh. Maka inilah tulisan mereka, inilah buku-buku mereka, inilah ajaran Islam yang mereka kutip untuk kita semuanya, tertuang di dalam buku-buku yang mereka tulis agar kita baca bersama, agar kita pelajari, dan agar kita bisa berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tertuang di dalam hadis-hadis atau keterangan para ulama kita. Maka dengan ini kita belajar, dan kita di tanggal
Berapa Zulqa'dah? 24 Zulqa'dah. Artinya dalam satu pekan ke depan, ya, kurang lebih demikian, kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah yang akan kita bahas keutamaannya ini. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif yang saya pegang ini di depan saya, beliau mengarang buku berjudul Lataiful Ma'arif Fima li Mawasimil 'Ami min Wadhaif, tentang pengetahuan-pengetahuan, kata beliau, tentang tugas-tugas muslim muslimah di dalam bulan-bulan hijriyah ini. Maka kita harus mengetahui bulan-bulan Islam, bulan hijriyah, karena di sanalah keutamaan-keutamaan amal ibadah. Di sanalah fadilah-fadilah yang kaum muslimin harus menghafal, mengetahui ini tanggal atau bulan apa dari bulan hijriyah, karena di sana ada amal-amal saleh, ada keutamaan dalam beramal, sebagaimana ada ancaman-ancaman di dalam dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa berbicara tentang bulan Dzulhijjah ini, terutama di awal, maka ada 3 bahasan yang ulama kita ketengahkan. Yang pertama, kapan dimulai awal, ya, yang dikatakan dengan 10 Dzulhijjah ini, dan kapan berakhirnya. Ya, Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kata beliau, diawali tanggal 1 Dzulhijjah ini dengan melihat hilal tentunya. Melihat hilal, ya, bulan sabit di awal bulan Dzulhijjah. Wa tantahi, dan berakhirnya, kata beliau, pada hari Idul Nahar, yaitu pada hari menyembelih itu. Ini tentang kapan mulai dikatakan 10, ya, awal 10 Dzulhijjah. Kemudian kapan berakhirnya itu. Di tanggal 1, ya, sampai tanggal 10, yaitu 10 Dzulhijjah. Yang hal itu diketahui dengan cara melihat hilal, ru'yatul hilal, yang dilakukan oleh Kementerian Agama di negara kita. Karena itulah awal terhitung amal saleh kita. Ya, disitulah awal ulama kita bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah kedua, kata ulama kita, man shama asyra Dzulhijjah hal yuqal shama 9 wal 10. Kemudian ada anjuran berpuasa, ya, di bulan awal Dzulhijjah ini. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, apakah dia berpuasa 10 hari karena melihat keutamaan daripada Dzulhijjah nanti, ya, atau 9 hari, karena yang dimaksudkan dengan tanggal 10 berarti nanti hari raya, ya, hari Asyar bulan Dzulhijjah, dan kita diharamkan berpuasa di tanggal 10 tersebut. Maka kata ulama kita, yang dimaksudkan dengan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi biasa puasa, sebagaimana riwayat dari Hafsah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi biasa puasa 10 Dzulhijjah, dan diamalkan oleh sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya adalah 9. Ya, 10 hari mereka beribadah, maksudnya adalah 9 hari, karena dikaitkan dengan keutamaan. Dikaitkan dengan keutamaan, kata ulama kita. Karena Nabi SAW sebelum hadis disebutkan, kana yasumul asyar, Nabi itu berpuasa 10 hari awal Dzulhijjah. Maksudnya apa, kata ulama kita? Yaitu 9 hari. Hanya saja 10 karena dikaitkan dengan keutamaan yang ada pada, ya, 10 awal Dzulhijjah tersebut. Kemudian
Jika ada orang yang bernazar, nazarnya ingin puasa 10 hari di awal Zulhijjah, maka tidak boleh berpuasa 10 hari. Ya, bolehnya puasa 9 hari saja. Tidak boleh berpuasa pada hari ke-10-nya, dan tidak ada kafarah bagi nazar tersebut karena dilarang berpuasa pada tanggal 10-nya. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berbicara masalah keutamaannya, kata ulama kita. Ya, keutamaan daripada awal 10 awal Zulhijjah ini jelas banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengetahuinya kita kita ada motivasi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak keutamaan yang kita bisa lihat nanti, kemudian kita beramal pada awal 10 Zulhijjah ini. Disebutkan di dalam sebagian tulisan ulama kita bahwasanya keutamaan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah dalam surah Al-Fajr. Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Ya, maksudnya 10 hari bulan Zulhijjah. Allah bersumpah, Allah mengiringkan antara sumpah fajar dengan sumpah 10 hari awal Zulhijjah. Kata ulama kita, Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki kedudukan yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan siang dan malam, Allah bersumpah dengan kalamullah sendiri karena memiliki nilai-nilai yang tinggi. Dan kita harus memperhatikan, memasang telinga kita, membuka hati-hati kita, ya, untuk apa Allah bersumpah dengan itu, kecuali ada nilai-nilai besar yang terkandung di dalamnya yang kita harus mendengar baik-baik akan hal tersebut. Karena tidak sia-sia sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada hal tersebut, melainkan ada nilai yang sangat dahsyat di dalamnya. Maka 10 awal Zulhijjah termasuk yang dijadikan sebagai media sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr. Kemudian keutamaan yang kedua, kata ulama kita, dia termasuk hari yang maklum sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Hajj ayat 28. Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa atimul ba'isal faqir. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj 28, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka dan agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, dalam hari yang maklum. Kata ulama Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala, kata beliau, berkata Syu'bah Hushaim dari Abi Bishr dari Sa'id Al-Khudri dari Abdullah bin Abbas, kata beliau, hari-hari yang maklumat dalam surah Al-Hajj 28 ini maksudnya adalah ayyam al-ashr, yaitu 10 hari awal Zulhijjah. Jadi disuruh untuk berzikir kepada Allah di 10 hari tersebut. Oleh karena itu jumhur salaf, kebanyakan para ulama salaf mengatakan bahwa ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah nanti, maka mulai dari hari itu dianjurkan bertakbir, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh kaum salafus saleh, yaitu dalam takbiran yang ada Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, dan seterusnya. Itu dianjurkan berzikir mulai tanggal 1-nya sampai pada tanggal 10. Sangat ditekankan zikir yang mutlak, ya, zikir yang mutlak, yaitu bebas waktunya, ya, siang dan malam, pagi dan petang, dimanapun kita berada dianjurkan.
dahsyat keutamaannya. Karena Allah menegaskan bahwa wa yadhkuru smallah, agar mereka berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang 10 tersebut. Jangan lewatkan ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka jelas tafsiran dari al-ayyam al-ma'lumat adalah hari-hari yang maklum, maksudnya 10 hari awal Zulhijjah ini. Yang ketiga, kata ulama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini ya di hari Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku cukupkan dan aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Apa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an? Kata beliau, ada seorang Yahudi, laki-laki Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, sebuah ayat di dalam Al-Quran yang kalian baca setiap hari atau sering kalian baca." Dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini, apa kata orang Yahudi tersebut? "Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat," seandainya turun kepada kami orang Yahudi Al-Maidah ayat 3 tersebut, "Lattakhazna dzalikal yaum 'ida," niscaya kami akan jadikan hari tersebut, ayat waktu turunnya, hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Ini kata orang Yahudi. Ya, sebuah ayat yang turun kepada kalian umat Islam, yang seandainya turun kepada kami, niscaya kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya, hari yang turunnya ayat yang melengkapi dan menegaskan tentang kesempurnaan agama Islam ini. Ya, yaitu di hari Arafah, hari Jumat, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Lihat, orang Yahudi mengatakan kami akan buat perayaan pada hari itu. Tapi umat Islam tidak punya perayaan pada hari itu, karena memang Allah tidak suruh untuk berhari raya. Ya, cukupkan dengan 2 hari raya tahunan dan 1 hari raya pekanan, maka cukup dengan itu. Orang Yahudi tidak. Kami akan buat hari raya yang banyak, kata mereka, sebagai ungkapan dan semisalnya, dengan beragama dengan apa? Perasaan dan hawa nafsu yang mereka miliki tersebut. Makanya ya, perayaan-perayaan identik buatan orang-orang Yahudi. Umat Islam lihat sekelas Umar, tahu, kata Umar, saya tahu pasti persis di mana turunnya ayat itu, kapan, kondisi Nabi seperti apa turun ayat yang mulia ini. Dan orang Yahudi mengatakan saking mulianya ayat tersebut, kalaulah turun kepada kami akan buatkan hari raya ya di hari turunnya ayat tersebut. Orang Yahudi ya suka membuat perayaan. Apa aja dibuatnya hari raya oleh mereka. Islam tidak. Umar tidak membuat hari raya, karena perayaan yang namanya Id itu adalah ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang berikutnya disebutkan, yaitu afdal ayyam indallah tabaraka wa taala. 10 hari awal Zulhijjah adalah afdalul ayyam, sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hari-hari dunia seisinya, 10 hari awal Zulhijjah afdalnya hari-hari dibandingkan semua hari yang lainnya. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan juga yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, qala ya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, afdalul ayyami indallah ayyamul ashr
wala mathila lahun. Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah 10 awal Zulhijjah ini, dan tidak ada yang sama kemuliaannya dengan hari tersebut. Qila ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah, apakah jihad juga kalah dengan keutamaan 10 hari tersebut? Wala jihad fi sabilillah, iya, jihad pun kalah dengan keutamaan hari 10 hari awal Zulhijjah ini. Illa rajulun, kata beliau, Rasulullah mengatakan, kecuali ada orang yang dia meninggal dunia dalam jihadnya, itu tidak bisa dikalahkan. Namun jika ada jihad, orang berjihad tidak sampai meninggal dunia dalam jihadnya, ketahuilah jihadnya itu dan semua perbuatan dalam jihadnya, lukanya, pedihnya, perangnya dan seterusnya, itu masih kalah dengan amal ibadah di 10 awal Zulhijjah ini. Kemudian keutamaan yang berikutnya, kata beliau, bahwa 10 awal Zulhijjah afdal ayamid dunia. Kalau yang pertama tadi, ya, sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya 10 awal Zulhijjah seafdal-afdalnya hari-hari dunia seisinya. Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdala ayyamid dunya ayyamul ashar." Sebaik-baik hari dunia ini, kata beliau, adalah 10 hari di awal Zulhijjah. Kemudian bahkan ulama kita berbeda pendapat, ya, tentang 10 awal Zulhijjah, mana afdal dia dengan 10 akhir Ramadan. Ya, 10 awal Zulhijjah ataukah yang afdal dari itu adalah 10 hari akhir Ramadan. Ulama kita berbeda pendapat dalam hal itu. Tadi jelas hadisnya mengatakan bahwa afdal ayamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik, ya, hari di dunia adalah 10 hari awal Zulhijjah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga beribadah semangat di awal atau di akhir bulan Ramadan. Maka ulama kita mengkompromikan dua riwayat ini. Kata mereka bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 awal Zulhijjah mulia, yaitu pada siangnya, dan Allah jadikan malam 10 akhir Ramadan itu mulia karena adanya, ya, Lailatul Qadar, maka kemuliaannya pada malamnya. Jadi yang ini mulianya pada siangnya, dan 10 akhir Ramadan mulianya pada malamnya karena adanya, yaitu Lailatul Qadar, yang kebaikannya khairun min alfi syahr, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Taib ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kemuliaannya bahwa amal ibadah pada hari 10 hari awal Zulhijjah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaannya yang membuat kita akan semangat beribadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fiha afdal indallah min ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana hari-hari itu amal saleh padanya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari Zulhijjah itu. Ini keutamaan, ya, yang kata ulama kita mengatakan bahwa kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga sayyi'ah, keburukan mungkin Allah lipat gandakan dalam, ya, jika ada orang yang berdosa, bermaksiat di awal bulan Zulhijjah tersebut. Kemudian di antara keutamaannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, ya, dosa-dosa 2 tahun lamanya
dosa 2 tahun digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan amal saleh atau puasa di tanggal 9 di awal Zulhijjah ini. Nabi mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati ba'daha allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa ya pada hari Arafah, maksudnya tanggal 9, berpuasa pada tanggal 9 Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku yakini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran digugurkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Ya, ini khusus puasa tanggal 9 tersebut. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maknanya kata beliau, yukaffir dzunuba shaimihi fis sanataini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa orang yang berpuasa pada tanggal 9 itu, yaitu 2 tahun, dosa 2 tahun dia digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ulama menegaskan yang dimaksudkan dosa-dosa kecil, kemudian dosa besar diringankan. Yang digugurkan dosa-dosa kecil, kemudian dosa besarnya diringankan akan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada dosa, maka Allah akan angkat derajat si hamba tersebut. Ini keutamaan, kata ulama kita, dengan anggapan ada orang yang tidak punya dosa. Namun siapa yang tidak punya dosa di dunia ini? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menggugurkan dosa 2 tahun. Yang kalau seandainya tahun lalu dia puasa juga, berarti tahun ini sudah digugurkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dia puasa lagi. Apakah puasanya sia-sia? Tidak. Kata ulama kita, maka itu akan dijadikan sebagai pengangkat derajat dia. Jadi jangan ada orang mengatakan, saya sudah puasa tahun lalu dan berarti tahun ini nggak usah puasa lagi. Kenapa? Dosa saya sudah gugur karena satu puasa untuk 2 tahun. Tidak demikian kata ulama kita. Karena para sahabat setiap tahun puasa, tidak memahami bahwa satu puasa untuk 2 tahun, sehingga jika tahun ini sudah puasa maka tahun depan tidak usah puasa. Tidak demikian. Ya, karena maksudnya Allah akan mengangkat derajat orang yang berpuasa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala jika memang dia tidak punya dosa dalam kehidupan 2 tahun tersebut. Kemudian di antara keutamaannya berikutnya, tajta'u fiha ummahatul ibadat, berkumpul di hari-hari ini pokok-pokok ibadah mulia. Ada haji, rukun Islam, ya, ada juga sedekah, ya, sedekah dengan hewan kurban, ada juga puasa, pokok-pokok ibadah mulia, ada juga zikir, disuruh bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla, dianjurkan bertakbir. Maka terkumpulnya pokok-pokok ibadah pada bulan yang hari-hari di awal Zulhijjah menjadikan dia adalah hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ orang berhaji, di situ pula orang berpuasa, di situ juga orang bersedekah dengan daging hewan kurbannya. Di situ juga dia dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkumpullah dalam satu waktu ya ummahatul ibadat, pokok-pokok ajaran agama kita. Berzikir, di antara zikir yaitu mengucapkan la ilaha illallah, tahlil, pokok ajaran agama kita. Di situ pula kita salat, anjuran salat Id, pokok ajaran agama kita. Di situ juga anjuran puasa yaitu tanggal 9-nya, bahkan 10 harinya atau 9 harinya dianjurkan puasa, rukun agama kita. Haji umrah juga rukun agama kita. Terkumpul semua rukun yang 5
dalam satu waktu, walaupun itu adalah sunnah, akan tetapi kata ulama, ya cukuplah itu menjadi sebuah kemuliaan bagi 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian berikut kaitan dengan tugas-tugas kita. Kalau tadi berbicara masalah keutamaannya, maka tugasnya kata ulama yang pertama adalah ketika melihat hilal nanti, ya tanggal 1 Zulhijjah, dianjurkan berdoa. Walaupun ini semua bulan dianjurkan berdoa, tapi ditekankan di awal Zulhijjah Nabi berdoa dan menganjurkan kepada kita semuanya, yaitu berdoa, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Rabbuna wa rabbukallah. Ini doa untuk awal bulan Dzulhijjah ketika melihat hilal bulan sabit menandakan datangnya awal bulan Dzulhijjah itu. Mohon dihafal jamaah. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Sudah hafal doa melihat hilal awal Zulhijjah? Ikut saya semuanya. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Itu doa yang Nabi ajarkan untuk kita. Melihat awal bulan, itu doa kita. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Itu doa. Artinya apa? Ya Allah, ya berikanlah kemudahan kepada kami, munculkan bulan itu untuk kami, ya berikan keamanan untuk kita dan juga keimanan untuk kita, tetap beriman dan dalam kondisi aman, semangat beriman, beramal saleh. Wassalamati wal islam, keselamatan juga pada bulan itu ya Allah, dan juga keislaman kita tetap istiqamah di atas Islam kita. Wat taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan mendapatkan taufik darimu, bimbingan darimu ya Allah terhadap apa yang engkau cintai dan engkau ridai. Wahai bulan, Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami dan Rabbmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa kita agar Allah berikan kemudahan beramal saleh, berikan taufik bimbingan kepada kita untuk bisa istiqamah di atas keislaman kita, di atas keimanan kita, dan Allah berikan taufik, keamanan, keselamatan 1 bulan sempurna dengan doa di awal bulan. Kita mungkin jarang mengucapkan doa-doa ini, jarang yang menghafal, jarang yang perhatian. Tahu-tahu sudah pertengahan bulan atau bahkan sudah akhir bulan, nggak hafal, nggak sempat baca karena ya waktu bulan hijriyahnya juga kadang lupa karena kita pakainya bulan Masehi, bulan ya yang bukan bulan Islam, sehingga hal-hal ini lewat begitu saja, kita nggak hafal, kita nggak bisa mendapatkan taufik dalam 1 bulan. Permulaan yang harusnya baik untuk kita nggak dapat itu. Doa enggak, minta bimbingan juga tidak untuk bisa beramal dalam 1 bulan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hafal doa itu. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Dihafal. Kemudian itu tugas yang pertama.
Tugas yang kedua kata ulama kita, al-musara'atu wal mubadaratu wal ijtihadu fi kulli amalin saleh, segera dan semangat beramal saleh pada semua jenis amal saleh. Karena tadi ada hadis kita baca, tidak ada hari-hari di mana amal saleh pada hari-hari itu lebih mulia dari semua hari-hari lainnya, yaitu 10 awal Zulhijjah, dan mengalahkan pahala jihad. Mengalahkan pahala jihad. Kata ulama, satuan amal saleh pada awal Zulhijjah itu mengalahkan semua satuan amal pada semua bulan yang lainnya. Zikirnya di bulan Zulhijjah, salatnya, tilawatul Qur'annya, sedekahnya, puasanya, dan seterusnya itu lebih afdal dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengalahkan pahala jihad. Ya, kita mungkin gak ada jihad atau belum ada jihad di zaman kita. Mereka mulia dengan jihad mereka, berperang di jalan Allah, berjihad. Kita nggak ada. Mungkin dengan dan level mereka akan tinggi dengan jihad. Syuhada, Allah sebutkan wasyuhada, nama khusus untuk mereka, orang-orang yang mati syahid, salihin, siddiqin, wasyuhada, ya, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah punya kedudukan yang tinggi. Maka dengan hadirnya kita di bulan Zulhijjah nanti, semoga Allah berikan taufik kepada kita, maka beramal amal soleh di sana bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jangan biarkan begitu saja. Ingatkan anak-anak, ingatkan istri, kerabat karib kita, ini di bulan yang mulia. Ingat zikirmu, sedekahmu, tilawatul Qur'anmu, salatmu, tasbihmu, tahlilmu, berbakti kepada orang tuamu, silaturahimmu di awal Zulhijjah ini semuanya mengalahkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali tadi orang yang mati syahid, kita nggak bisa kalahkan. Adapun selain itu, ya, maka kita bisa mengalahkan keutamaan dengan syarat beramal saleh yang benar sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keikhlasan, mengikuti contoh yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tugas-tugas kita yang lainnya, yaitu tugas secara umum demikian kata ulama kita, ya, tugas kita adalah demikian, beramal saleh, semangat beribadah kepada Allah dan bersegera, jangan sampai lewat hanya 10 hari. Ya, kalau dulu para salaf kita mengatakan ketika dia berbicara masalah mencari berburu malam Lailatul Qadar, apa kata ulama ini? Kata dia, ya Allah, aku jika seandainya engkau suruh aku mencari malam itu setahun penuh, akan ku cari dia. Ya, akan ku cari. Ini 10 malam saja, pasti akan ku carikan, ya, aku berburu malam tersebut. Kenapa enggak? Ya, kalau seandainya setahun kau suruh aku mencarinya, setiap malam aku akan bersimpuh di hadapanmu ya Allah, mencari malam kemuliaan itu. Itu kata ulama itu. Ya, ini 10 hari mulia dan di hadapan kita ada amal saleh dan ganjarannya dahsyat. Kenapa kita berpangku tangan? Kenapa santai? Dosa-dosa kita banyak, masa depan kita enggak tentu, anak-anak kita, harta benda kita. Segera untuk mencari kemudahan dan ridha Allah Azza wa Jalla, beramal di hari-hari 10 tersebut. Jangan jadikan di hari biasa. Allah muliakan, kita enggak muliakan, aneh. Allah bersumpah dengannya, kita biasa-biasa saja. Ini keanehan. Nabi bilang, ibadahmu di sini mulia, kita menganggapnya biasa-biasa saja. Ini tidak wajar, tidak layak. Pecinta Rasulullah, pengaku orang yang mencinta agama Islam, lalu tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan amal ibadah dia antara hari-hari itu dengan hari-hari yang lainnya. Ini nggak wajar. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu disebutkan, ya,
oleh sebagian salafus saleh, Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar dan juga sahabat yang lainnya, ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah maka mereka bertakbir di pasar-pasar, mereka jaga sholat mereka bersedekah, mereka maafkan kesalahan manusia, mereka bertakbir, bertasbih, bertahlil di jalan-jalan, di kendaraan mereka, di tempat-tempat kerja mereka. Tidak seperti yang ada di zaman kita. Orang di zaman kita, dia akan berzikir, bertahlil, bertakbir kalau ada momentum saja. Kapan itu? Di masjid, pakai mikrofon kencang-kencang. Dan kalau di rumah dia nggak takbiran, salah besar. Ajaran Islam, Anda disuruh takbiran, tahlilan, tasbihan itu di rumah-rumah. Ini momentumnya, waktunya demikian, siang dan malam. Itu untuk kita. Jangan katakan, oh takbir anak-anak kecil saja, ya, dan seterusnya. Tidak, kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari itu di rumah kita. Ya, ajak anak-anak kita. Tidak butuh pakai beduk takbiran itu sebagaimana orang-orang mengganggu orang lain takbiran dan semisalnya. Tidak usah. Ajak manusia takbir masing-masing di mana mereka berada, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fenomena yang ada, dibuatnya beduk keliling takbiran lalu dipertontonkan, ditonton manusia yang lainnya, mereka nggak takbir. Yang itu takbir, berzikir, ibadah, yang ini tidak. Itu kalau betul-betul ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan terkadang tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ikhtilat, campur baur. Anak-anak, ya, mengganggu lalu lintas, kemudian juga mengganggu orang-orang yang sedang istirahat. Tidak, di rumah-rumah kita bertakbir itu, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah amal perbuatan mereka. Jangan kita serahkan, Anda saja mengambil duit miliaran itu, pahala miliaran ambil saja, saya nggak usah. Ini tidak wajar, ini kebodohan namanya. Ya, tahu ini momentum Allah lipat gandakan pahala dengan sekedar takbir, zikir, bertahlil, bertahmid, tapi dia santai, nggak ada semangatnya. Ini aneh, ya. Padahal 10 hari itu lumayan panjang untuk dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu azan belum, taib. Kemudian tugas berikutnya kata ulama kita yaitu pada 10 hari itu ada namanya takbir mutlak. Tadi saya mengatakan takbir mutlak, ya, Abu Hurairah dan juga yang lainnya, Abdullah bin Umar keluar sampai pasar-pasar. Maksudnya ketika berbelanja ke pasar mereka takbir, mengajak orang-orang takbir. Ini dekat pasar kita, Eka, nanti takbiran ke pasar Pondok Labu, ajak orang pasar takbiran. Ya, jangan lupa takbir, sholatnya jangan taunya dagang saja. Banyak yang nggak sholat, banyak yang sumpah palsu, banyak yang orang-orang pasarnya bohong dan seterusnya. Ya, ingatkan takbir, ini tanggal 1 Zulhijjah, ayo ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sunnah para salafus saleh. Ya, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, mereka ketika berbelanja ke pasar-pasar mereka bertakbir, dan manusia pun bertakbir, masing-masing bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian di masjid juga demikian, ya, mereka membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai masjid itu terasa bergetar dengan suara takbirannya manusia, ya, bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tahlil, ya, tahmid, yaitu mengucapkan alhamdulillah, dan juga tahlil la ilaha illallah, ya, sebagaimana mereka lakukan akan hal tersebut. Nah, kita jarang melakukan itu. Kita suruh orang, ada kelompoknya, biasanya dibuat kelompok takbiran. Enggak usah, masing-masing
Masa yang tua, yang sudah ngerti pahala dan dosa, nggak ingin dapat pahala? Yang disuruh anak-anak kecil yang belum ada kewajiban, dilatihnya khusus ini grup takbiran, itu grup takbiran A, B, C, dan D. Yang tua yang ngajarin nggak takbir, aneh. Ya kan? Kita ini yang tua yang sudah banyak dosa, yang ingin pahala, ngerti akan kematian dan kehidupan, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan, sangat dianjurkan untuk berbanyak takbir, tahlil dan tahmid pada hari-hari tersebut. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dianjurkan bersedekah. Ya, kata ulama kita, di antara tugas yang berikutnya adalah at-tasadduq bi kulli malihi aw bi aktsarihi aw ma yaqdiru alaihi. Yaitu dianjurkan bersedekah pada hari tersebut. Ada yang bersedekah dengan semua harta dia, ada yang bersedekah dengan kebanyakan hartanya, ada yang bersedekah sebagiannya, ada yang bersedekah dengan sesuai dengan apa yang dia mampu. Itu hari-hari mulia, ya, hari bersedekah. Amal saleh masuk dalam kategori amal saleh, mengajak kepada kebaikan, berdakwah, mengingatkan manusia, ya, meng-share akan kebaikan, mengingatkan manusia akan kebaikan. Masya Allah, ini amal saleh yang terus mengalir, ya, bagi orang-orang yang berbuat pada hari-hari tersebut. Kemudian diantaranya berpuasa, ya, dianjurkan boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dibolehkan. Sebagaimana riwayat dari Hafsah, Nabi itu puasa, ya, pada 10 hari Zulhijjah atau 9 hari Zulhijjah. Baik, azan. Baik, kita simak azan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fid din, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, kata beliau, la tudfi'u surajakum layalil 'ashr tu'jibuhul ibadah. Wa yaqul ayqidhu khudamakum yastazahharuna lis-saumi yaumi Arafah. Sa'id bin Jubair mengatakan, jangan padamkan lampu-lampu kalian pada malam-malam 10 awal Zulhijjah untuk beribadah kepada Allah. Jangan padamkan lampu kalian. Masya Allah, ini praktek kaum salaf. Sa'id bin Jubair mengatakan, jangan padamkan, artinya terus menyala dan ibadahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah berzikir, tilawah, ya, beribadah dan seterusnya. Dan mengatakan, ayqidhu khudamakum, bangunkan para PRT kalian tersebut, ya, yatasahharun, agar mereka bersahur untuk, ya, berpuasa pada hari Arafah, kata beliau. Ya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan, siyamu yaumin minal 'ashr ya'dilu syahraini. Hasan Al-Basri mengatakan, berpuasa sehari di awal Zulhijjah ini sama dengan berpuasa 2 bulan pahalanya. Ini kata Al-Hasan Al-Basri. Bayangkan ibadah-ibadah di dalamnya lebih mulia daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Abdullah ibn Aun, kana Muhammad ibn Sirin yasumul 'ashr. Muhammad bin Sirin beliau berpuasa 10 hari, ya, 9 hari Zulhijjah itu. Fa idza madha al-'ashr, ketika berlalu 10 awal Zulhijjah, wa madat ayyamut tasyrik, berlalulah hari-hari tasyrik, aftarat tis'ata ayyamin misla man shama, maka beliau pun, ya, berbuka seperti tadinya beliau berpuasa pada awal 9 hari di awal Zulhijjah tersebut. Al-Hasan Al-Basri, Abdullah bin Aun, demikian. Laith
Ibn Abi Sulaim juga mengatakan kana Mujahid yasumul ashr. Imam Mujahid itu beliau berpuasa 10 hari. Qala wa kana Atha yatakallafuha, dan juga Atha ya juga berusaha berpuasa di 10 hari ya awal Zulhijjah tersebut. Ini amal-amal saleh diantaranya berpuasa ya pada 10 awal Zulhijjah ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka berpuasa di 10 awal Zulhijjah, Abdullah bin Umar ya sebagaimana telah berlalu tadi ya, dan juga yang lainnya. Kata beliau, wa huwa qaulu aktsaril ulama au katsir minhum, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama, yaitu apa? Bolehnya berpuasa di 9 hari Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya dianjurkan. Ini pendapat kebanyakan ulama. Yang dilarang kata ulama kita mengkhususkan, meyakini ada amal khusus maka tidak boleh. Namun berpuasa karena dia amal saleh dalam bulan Zulhijjah maka dianjurkan, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan ulama orang-orang saleh sebelum kita, banyak berpuasa ya di awal Zulhijjah, bahkan mereka tanggal 1 sampai tanggal 9-nya mereka berpuasa. Berdasarkan hadis dari Hafsah radhiyallahu anha di mana beliau mengatakan bahwa ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yad'u, Nabi itu tidak pernah meninggalkan ya siyam Asyura, puasa Asyura, wal ashr, dan 10 hari Zulhijjah, wa salasati ayyamin min kulli syahr, 3 hari setiap bulannya. Ini hadis dari Hafsah, dan hadis ini ya disahihkan oleh sebagian ulama, dan banyak ulama kita mensahihkan karena banyaknya ya periwayatan yang datang akan keabsahan hadis ini. Kemudian diantara amal saleh yang dianjurkan yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah kemuliaan yang memang pada hari biasa dianjurkan. Kemudian Nabi mengatakan 1 huruf sama dengan 10, pahalanya ada 10 ya kali lipatnya. Maka dalam bulan Zulhijjah ini tentu akan lebih banyak lagi mendapatkan keutamaan daripada tilawatul Quran dalam bulan Zulhijjah ini. Kemudian juga Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, kata beliau bahwa dianjurkan memperbanyak doa juga, karena dia termasuk amal saleh. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah, maka diperbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa di siang dan malam Zulhijjah ini. Di antara ulama yang mengatakan bahwa doa-doa di hari-hari tersebut mustajab, Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga yang lainnya ya, karena dia adalah hari-hari mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amal saleh di hari ini adalah berhaji, jelas ya, berumrah ya, atau juga menyembelih hewan kurban pada hari ke-10-nya dan seterusnya di hari raya, dan juga amal-amal yang lainnya yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Dan dalam beberapa hari kita bisa bertemu dengan hari tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, taufik dan hidayah, dan umur yang panjang untuk bisa bertemu dengan bulan Zulhijjah dan beramal saleh di dalamnya, dan mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekiranya dapat disampaikan, semoga ada manfaat kepada kita semua sebagai pengingat akan keutamaan, mengingat fadilah dan mengingat keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan jika ada pertanyaan,
soal-soal hal-hal yang kurang jelas, maka silakan untuk ditanyakan.